Kita lanjut belajar tentang fluida statis yang pertama. Kita lihat di sini yaitu tentang tekanan, biasa disimbolkan dengan P. Kemudian kita ambil di sini ada suatu benda, luas penampangnya A diberi gaya sebesar F. Maka besar tekanan pada benda ini dapat dirumuskan dengan P sama dengan gaya dibagi dengan luas. Kalau kita lihat dari sini, semakin besar luas, ini kita katakan nih, semakin besar luas, maka tekanannya semakin kecil. Jadi untuk memperbesar tekanan, luasnya bisa kita buat semakin kecil, atau ini diperkecil. Bisa juga hubungannya kita buatkan bahwa F itu sama dengan tekanan dikali dengan luas penampang. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis atau pH, kita lihat di sini ada, kita ambilkan suatu wadah, kita isi dengan fluida, sehingga ada benda di titik ini. Diukur dari atas permukaan ini, dalamnya adalah H. Maka besar tekanannya, P atau pH, ini sama dengan Rho dikali G dikali dengan H. Rho itu massa jenis cairan, G adalah percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Tapi nanti perlu diingat, jika ada tekanan udara luar, ini kita katakan tekanan udara luar itu dengan P0. Artinya, benda ini dipengaruhi oleh tekanan dari luar, sehingga tekanan itu disebut dengan tekanan mutlak. Tekanan mutlak boleh kita simbolkan dengan PM. Ini sama dengan tekanan udara luar P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis, Rho dikali dengan G dikali dengan H. Perlu diingat bahwa tekanan udara luar, kalau dia di atas permukaan laut itu adalah 76 cm Hg, atau cm air raksa. Ini setara dengan nilai kira-kira mendekati 10 pangkat 5 Pascal, atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Inilah yang disebut dengan 1 atmosfer. Jadi kalau dikatakan nanti 1 atmosfer, itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal atau 76 cm Hg. Oke, supaya lebih gampang kita lihat ke soal. Soal nomor 1, dikatakan di soal, sebuah kapal selam berada pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan air laut yang memiliki massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Hitunglah gaya tekan air pada salah satu pintu kapal selam yang luasnya 2 meter. Jadi di sini yang mau kita hitung hanya tekanan hidrostatis. Kita lihat penyelesaiannya. H 50 meter, ini kedalaman. Kemudian massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Kita rubah ke kilogram per meter kubik, ini tinggal dikali 1000. Ingat, untuk mengubah gram per cm kubik ke kilogram meter kubik, kita kali 1000. Kemudian, jika tidak diberitahu G-nya, kita ambil selalu 10 meter per sekon kuadrat. Dan luas penampang sama dengan 2 meter kuadrat. Yang ditanya adalah gaya tekan. Gaya berarti P dikali A. Jadi bisa kita buatkan F sama dengan P dikali dengan A, atau P hidrostatis. Kalau kita teruskan, P itu tadi Rho kali G kali H dikali dengan A. Kita masukkan. Rho-nya 1200. Kemudian G 10, kedalaman tadi 50 meter, A 2. Ini kalau kita kalikan hasilnya 1.200.000. Kalau kita buat ke bilangan berpangkat, ini tinggal kita hitung nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan 12 kali 10 pangkat 5 Newton. Kita lihat di sini jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Sebuah benda berada pada kedalaman 8 meter di dalam danau. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan tekanan atmosfer 76 cm Hg, maka tekanan yang dialami benda tersebut. Di sini sudah ada tekanan udara luar, maka yang diminta adalah tekanan mutlak. Bisa kita tulis di sini, yang diketahui H kedalaman sama dengan 8 meter. Kemudian percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tekanan udara luar atau P0 sama dengan 76 cm air raksa Hg. Ini setara dengan tadi kita buat 10 pangkat 5 Pascal, atau kita tulis 1 kali 10 pangkat 5. Yang diminta adalah tekanan mutlak. Ini dikatakan di dalam danau atau air
Diingat massa jenis air itu sama dengan 1 gram per cm kubik. Jadi kalau nggak ditulis di dalam soal, langsung kita ambil 1 gram per cm kubik dikali 1000 atau 1000 nih kilogram per meter kubik. Oke, yang diminta tekanan mutlak sama dengan berapa? Tinggal kita masukkan aja ke persamaan. Tekanan mutlak itu tadi Pm sama dengan P0, tekanan udara luar, ditambah Rho kali G dikali dengan H. Kita masukkan P0-nya 10 pangkat 5, atau boleh 1 kali 10 pangkat 5, bisa kita buat seperti itu. Ditambah massa jenis 1000 dikali dengan G10 dan kedalamannya 8 meter. Hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 ditambah ini 8 kali 10 pangkat 4. Supaya pangkat 5 dia bisa kita jumlahkan, bisa kita tulis 0,8 kali 10 pangkat 5. Boleh dibuat seperti ini. Karena yang ini tadi 10 pangkat 4, ini 8. Kalau kita ganti ini menjadi 0,8, ini menjadi 10 pangkat 5. Di sini ada angka 1 sebenarnya nih. Sehingga bisa kita jumlahkan 1 ditambah 0,8, 1,08 dikali 10 pangkat 5 dalam Pascal. Kita lihat hasilnya di sini adalah yang C. Sebuah kapal selam berada 20 meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita tuliskan di sini, kita katakanlah ini H sama dengan 20 meter dan massa jenisnya ini sama dengan 1050 kg per meter kubik. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, jika tekanan atmosfer sama dengan tekanan hidrostatis pada kedalaman 10 meter, jadi tekanan atmosfer P0 itu sama dengan tekanan pada kedalaman 10 meter. Bisa kita rumuskan Rho kali G kali H, di mana H di sini boleh kita sebut H aksen. Tapi jangan lupa H aksen di sini itu yang 10 meter. Ya, bisa kita masukkan seperti ini. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita lihat, maka tekanan mutlak yang ditanya Pm sama dengan berapa. Kita buat tekanan mutlak itu Pm itu sama dengan tekanan udara luar ditambah Rho kali G dikali dengan H, tekanan hidrostatis. P0 itu sama dengan, dari sini kita peroleh Rho kali G kali H aksen, bisa kita buatkan Rho G H aksen ditambah Rho kali G dikali dengan H. Rho G-nya boleh kita keluarkan, Rho dikali dengan G dikali dengan H aksen ditambah dengan H. Hasilnya kalau kita masukkan ini tadi 1050 dikali G10 dikali dengan H aksen, itu 10 meter tadi, ditambah H-nya sama dengan 20. Kita buat 1050 kali 10 berarti 10.500. Yang ini kita tuliskan 10 ditambah 20, 30. Hasilnya kalau ini kita kalikan sama dengan 315.000 Pascal. Kalau kita lihat dari sini hasilnya adalah yang C ini. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video kita yang lainnya.